Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam atau disebut dengan As-Sabiqunal Awalun. Selain itu, ia juga merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Talhah selalu ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah, kecuali dalam perang Badar. Hal ini dikarenakan Rasulullah mengutusnya bersama Sa'id bin Zaid untuk suatu keperluan penting di luar kota Mekah. Tentu saja, keduanya sangat bersedih karena kehilangan pahala dan tidak bisa menyertai Rasulullah berjihad dalam perang pertama mereka. Namun Rasulullah menenangkan mereka dan berkata bahwa mereka juga mendapat pahala yang sama seperti orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Bahkan keduanya pun ikut mendapat bagian dari harta rampasan perang. Kaum muslimin menjulukinya sebagai Asy-Syahidul Hayy atau syahid yang hidup. Dan Rasulullah menjulukinya dengan Talhah al-Khair atau Talhah yang baik, Talhah al-Jaud atau Talhah yang pemurah, dan Talhah al-Fayyad atau Talhah yang dermawan. Setiap nama julukan itu mempunyai latar belakang kisah tersendiri, di mana masing-masing kisah tersebut tidak kalah penting dari yang lainnya. Seperti julukan Asy-Syahid Hayy atau syahid yang hidup yang diperolehnya dalam Perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang pembalasan dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Dalam perang ini, Talhah menjadi tameng hidup bagi Rasulullah dengan mengerahkan jiwa dan raganya. Ketika pertempuran berlangsung sengit dan korban-korban telah berjatuhan, akhirnya kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Melihat pasukan musuh berlarian mundur, pasukan kaum muslimin meletakkan senjata dan para pemanah turun meninggalkan posisi mereka, kemudian ikut memperebutkan harta rampasan perang. Tiba-tiba, pasukan kafir Quraisy menyerang dari belakang sehingga berhasil merebut kendali pertempuran. Pertempuran kembali berkecambuk dengan sengitnya. Serangan mendadak itu berhasil mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin terdesak dan menjadi sasaran empuk pasukan kafir Quraisy. Sedangkan prajurit yang berada di sekitar beliau hanya 11 orang dari kaum Ansor. Talhah yang melihat hal tersebut segera menyadari bahaya yang sedang mengancam Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, ia segera melesat menuju ke arah Rasulullah. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, namun rintangan yang dihadapinya sangat berat. Puluhan pedang dan tombak menghalangi jalannya. Ketika dilihatnya dua pipi Rasulullah mengeluarkan darah, Talhah tidak bisa menahan diri. Ia langsung melompat dan memporak-porandakan semua yang ada di depannya. Saat mendekati Rasulullah, ia mendapati keadaan yang ditakutinya. Pedang para kaum kafir Quraisy menyambar-nyambar ke arah Rasulullah. Mereka mengepung dan berusaha membinasakan Rasulullah. Talhah berdiri kokoh, menebas pedangnya ke kiri dan ke kanan. Ia sendirian namun seakan seperti sebuah pasukan. Ia melihat darah Rasulullah mengucur dan beliau menahan sakitnya. Dengan tangan kiri dan dadanya, ia meraih dan memapah Rasulullah keluar dari lubang tempat kaki Rasulullah terperosok. Kemudian ia membawa Rasulullah ke tempat yang aman. Rasulullah dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit, tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum kafir Quraisy yang hendak membunuhnya. Maka bersabda Rasulullah, "Siapa yang berani melawan mereka, maka dia menjadi temanku kelak di surga." "Saya ya Rasulullah," kata Talhah. "Tidak, jangan engkau harus tetap di tempatmu," Rasulullah memerintahkannya. "Saya ya Rasulullah," kata seorang sahabat Ansor. "Ya, engkau," kata Rasulullah. Prajurit Ansor itu maju melawan kaum kafir Quraisy, sehingga prajurit Ansor itu gugur karena membela nabinya. Rasulullah terus naik, tetapi dihadang pula oleh tentara kaum kafir Quraisy. Kata Rasulullah, "Siapa yang berani melawan mereka ini?"
"Saya ya Rasulullah," kata Talhah mendahului yang lainnya. "Tidak, jangan engkau tetap di tempatmu," kata Rasulullah. "Saya ya Rasulullah," kata seorang prajurit Ansor. "Ya, engkau, maju," kata Rasulullah. Prajurit Ansor itu maju melawan tentara kaum kafir Quraisy sehingga dia gugur. Demikianlah seterusnya, setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara kaum kafir Quraisy, Talhah bin Ubaidillah selalu mengajukan diri, tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat, dan memberi peluang prajurit Ansor sehingga 11 orang prajurit Ansor gugur semuanya menemui syahid. Maka tinggallah Talhah seorang. Kata Rasulullah kepada Talhah, "Sekarang engkau, hai Talhah." Dalam perang itu Rasulullah mengalami patah taring kening dan bibirnya terluka, sehingga darah mengucur di muka beliau dan beliau kepayahan. Karena itu Talhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga, supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. Kemudian Talhah kembali ke dekat Rasulullah, lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit dan disandarkannya ke tebing. Sesudah itu kembali menyerang musuh, sehingga ia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. Kata Abu Bakar, "Aku dan Abu Ubaidillah bin Jarrah sedang berada agak jauh dari Rasulullah. Setelah kami tiba untuk membantu, beliau berkata, 'Tinggalkanlah aku, bantulah Talhah kawan kalian.' Kami mendapati Talhah berlumuran darah yang mengalir dari seluruh tubuhnya. Di tubuhnya terdapat lebih dari 70 luka tusukan tombak, tebasan pedang, dan tancapan panah. Satu jarinya putus dan ia terbaring di tanah dalam keadaan pingsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, lihatlah pada Talhah bin Ubaidillah." Jika disebutkan mengenai perang Uhud, maka Abu Bakar berkata, "Perang Uhud adalah milik Talhah."